Hanya karena eyang saya itu sabar, kemudian fokus. Dia tidak mau jualan apa-apa, yang penting dia punya keahlian seperti ini ya kita teruskan saja, dia teruskan saja. Jadi makanya kalau para penonton ini nanti bisa punya usaha, ditekuni saja. Kalau itu ditekuni dan itu menjadi sesuatu yang kita timbulkan adalah budaya seperti itu, saya yakin usahanya akan maju. Nama saya adalah Rudi Supriyadi. Saya adalah pengelola jamu pinggang yang pada saat ini sudah generasi kelima. Jadi jamu pinggang ini berdirinya sudah sejak 1930-an. Ini alamatnya tetap di Jalan Masjid nomor 32. Jadi awal mulanya dulu yang namanya Mbah Joyo adalah tabib Puro Pakualam, yang mana pekerjaan dia adalah sebagai abdi dalam Puro Pakualam. Ini khusus untuk membuat ramuan jamu, khusus kalangan keraton saja. Nah, setelah Mbah Joyo kemudian diteruskan oleh Mbah Bilowo. Nah, Mbah Bilowo itu penerusnya, yang kedua, kemudian yang ketiga adalah Mbah Puspomadyo. Nah, saat tahun 30-an itu boleh berjualan untuk umum. Jadi tidak hanya untuk kalangan keraton saja, tapi untuk umum. Nah, makanya namanya dulu Joyotan Genggang, yang artinya tansah renggang, biar tidak ada jarak antara kita dengan pihak keraton maupun dengan masyarakat. Kemudian setelah Mbah Joyo, kemudian nama Joyo itu diganti jadi tannya dihilangkan, jadi Ginggang saja. Setelah eranya Mbah Puspomadyo yang ketiga itu menetap di sini, cuma di emperan saja, belum ada tempat ini. Nah, dari emperan itu kemudian bisa dikembangkan untuk menjadi tempat yang representatif, artinya ini semacam kayak kafe lah, kafe jamu kalau jam-jaman sekarang. Itu sekilas cerita tentang jamu Ginggang ini. Jadi untuk transisi dari terah itu atau dari dari regenerasi itu tetap polanya itu tetap dari keluarga. Dalam artian karena dari saudara itu anak-anaknya itu juga harus ikut berkecimpung di dalam mengelola jamu ini, baik itu dari produksinya maupun dari menjualnya. Nah, itu dari generasi pertama, kedua, ketiga, tapi yang paling pokok itu, yang paling urgent itu generasi ketiga, Mbah Puspomadyo itu. Mbah Puspomadyo itu melibatkan anak-anaknya supaya ikut terjun untuk mengelola jamu ini. Jadi memang dari Mbah Puspomadyo turun ke ibu saya. Ibu saya sekolah selesai, kemudian harus membantu simbah saya. Kemudian itu diturunkan kepada ibu saya menurunkan kepada anak-anaknya. Dulu anak-anaknya juga disuruh bekerja di jamu ini. Cuma ada yang
sudah jadi pegawai, kemudian keluar dari ini. Nah kebetulan saya istilahnya panggilan jiwa ya, karena saya merasa jamu ini adalah merupakan satu budaya. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, saya berpikir siapa lagi nanti regenerasi dari ibu saya. Nah saya untuk mencoba untuk menekuni dan saya membantu ibu untuk proses dari jamu, bikin jamu, kemudian belanja, kemudian marketing. Ini saya lakukan dengan apa ya istilahnya ya dari hati ke hati. Jadi saya tidak menginginkan apa-apa, cuma bagaimana saya bisa mempertahankan jamu ini sampai sekarang. Jadi kan intinya jamu itu kan adanya itu kan segmennya itu kan remaja, kemudian dewasa, kemudian orang tua. Nah itu dibagi lagi laki-laki dan perempuan. Nah jadi prinsipnya cuma itu aja, yang mau sehat pria, sehat wanita, terus untuk orang tua itu ya 1 tahun, nah seperti itu. Jadi kita bidiknya ke 3 segmen itu saja. Macam-macam. Kalau yang lainnya umum saja seperti beras kencur, kornel asem, watuan, itu pahitan, itu sudah umum yang mungkin banyak yang jual itu juga ada. Cuma kita punya ciri tersendiri, yaitu ramuan-ramuan yang dulu itu masih kita pertahankan. Jamunya ini kan sudah sama Simbah itu sudah dibakukan. Jadi yang namanya bikin jamu itu istilahnya resepnya itu sudah ada, kita tinggal meneruskan saja. Jadi resep-resep itu kita pertahankan, terus kita gali lagi supaya resep-resep itu masih seperti dulu. Ya pernah kita mencoba untuk ke agak modern, pakai mesin segala itu, cuma kan kembali lagi ke konsumen ternyata rasanya beda. Nah akhirnya kita kembalikan ke tradisional seperti yang dulu. Jadi pembuatan jamu itu intinya itu satu, itu bersih. Nah bersih dalam artian itu bersih itu tidak hanya bahan baku, cuma yang bikin juga harus bersih. Makanya prinsipnya itu jamu itu bahan bakunya bersih, kemudian yang membuat juga bersih, kemudian peralatannya juga bersih. Nah dari kebersihan itu yang menjadi prioritas kami untuk menjaga bagaimana kebersihan itu kita jaga terus. Ini yang kita tekankan di situ. Oh ya, jadi kan tetap seperti biasa, bahan baku dicuci bersih, kemudian habis dicuci, kemudian ditumbuk, habis ditumbuk, kemudian dipipis, diperhalus, kemudian sarinya diperas, sarinya itu yang diminum. Jadi itu prosesnya seperti itu. Banyak yang datang itu baik dia itu pasti dia punya keluhan, yaitu sakit, pegel, kemudian capek-capek. Nah yang ringan-ringan seperti itu, kemudian batuk seperti itu sudah rutin. Kalau dia datang ke sini pasti dia akan mengatakan seperti itu. Tapi tidak, penyakit kronis itu tidak dalam artian yang sudah menahun atau apa itu. Kalau yang fatal itu juga kita juga tidak bisa mengobati. Cuma kan biasanya pencegahan itu yang ringan-ringan, kemudian keluhan-keluhan itu kita dengarkan, kemudian kita untuk mencoba untuk resepnya itu kita
sesuaikan dengan apa yang menjadi keluhan dari konsumen atau pengunjung ini. Ya, inovasinya tetap seperti contoh seperti ya mungkin untuk minuman yang ringan seperti beras kencur, kunir asam itu mungkin bisa dimix dengan susu murni. Kemudian kalau yang untuk jamu itu ya murni jamu, tapi kalau yang untuk temulawak atau kunir asam atau mungkin beras kencur itu bisa dimix dengan susu murni. Itu inovasinya seperti itu. Kemudian kemasannya juga mungkin akan kita lebih baik. Kemudian kita juga mencoba untuk memperbanyak outlet kan. Ya kalau untuk umum, itu saya berkeinginan ya selalu minum jamu. Itu yang pertama, karena semakin eranya globalisasi ini ya kita nggak tahu dalam kondisi seperti ini ya kita harus mencoba untuk preventif, mencegah supaya kita tidak terkena penyakit. Nah itu penyakit itu datangnya kan kita nggak tahu tapi masuknya ke dalam tubuh. Nah sekarang itu membentengi supaya tidak kena penyakit itu bagaimana kita mengkonsumsi jamu agar badan ini bisa sehat. Kemudian yang keduanya kembali lagi karena ini jamu itu adalah suatu budaya, makanya dibiasakan untuk berbudaya sehat, berbudaya baik. Nah itu yang menjadi tujuan kami untuk bisa dilestarikan, itu saja. Kita mencoba ya, yang sebaiknya untuk generasi yang sekarang itu yang pertama jangan takut untuk berusaha. Kemudian yang keduanya kita harus sehat dulu. Kita harus sehat, kemudian jangan takut untuk berusaha apapun, usaha apapun. Usaha itu ya naik turun itu biasa. Nah, bagaimana kita mensikapi itu? Itu kemudian yang ketiganya fokus, kemudian sabar. Saya hanya berpesan dari tahun 30-an sampai sekarang kan sudah 90 tahun. Mungkin nanti 4 tahun lagi sudah 1 abad kan atau sana. Hanya karena yang saya itu sabar, kemudian fokus. Dia tidak mau jualan apa-apa, yang penting dia punya keahlian seperti ini ya kita teruskan saja, dia teruskan saja. Jadi makanya kalau para penonton ini nanti bisa punya usaha, ditekuni saja. Kalau itu ditekuni dan itu menjadi sesuatu yang kita timbulkan adalah budaya seperti itu, saya yakin usahanya akan maju. Jadi jangan sampai habis ini gagal, kembali lagi, lain lagi, itu tidak fokus. Bagaimana kegagalan itu adalah sesuatu yang mungkin tertunda, tapi kita sudah bisa membuktikan apa yang buyut saya, mbah saya itu adalah menjadi suatu idola saya atau tokoh, bahwasanya ini adalah usaha yang dirintis berpuluh-puluh tahun ini dengan ya itu tadi, dengan mencoba untuk sabar, kemudian telaten, kemudian ya berbuat usaha yang baik lah, seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih kepada Punca Media yang mana telah mendorong untuk mencoba untuk lebih giat untuk berwirausaha. Kemudian monggo untuk usaha ini dipertahankan, kemudian jangan takut untuk berwirausaha. Itu saja dari kami. Mari kita berusaha ciptakan peluang usaha itu sendiri.